Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan mahasiswa semua. Kali ini pada pertemuan ke-10, saya akan menjelaskan melalui video conference pada pagi hari ini terkait pemilihan umum dan pendidikan politik. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan, setelah paparan dari saya, nanti teman-teman bisa berdiskusi secara berkelompok berdasarkan penjelasan teknis yang akan saya sampaikan. Kemudian penugasan akan dikumpulkan di e-learning. Kawan-kawan mahasiswa dimanapun berada, bahwasanya pemilihan umum menjadi topik yang menarik ya, untuk kita bahas menjelang gelaran pemilihan umum di tahun 2024. Maka teman-teman mahasiswa perlu bekal ya, pemahaman terkait politik, ya, pemahaman terkait pemilihan umum, pemahaman terkait bagaimana menyikapi berita-berita di media sosial, maka kita sebut dengan pendidikan politik. Pendidikan politik ini akan jadi orientasi ya, bagi calon pemilih untuk menentukan pilihannya, melakukan evaluasi terhadap pilihannya, melakukan tracking terhadap sosok calon yang akan dipilih, ya. Kemudian bagaimana cara berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Ini adalah maskotnya dari pemilu tahun 2024 ya, ada Sura dan Suru ya, suara rakyat dan suara pemilih. Ini akan jadi maskot gelaran pemilu 2024 ya, sehingga teman-teman tidak perlu merasa asing ya dengan keberadaan maskot-maskot ini di media sosial. Kenapa ada istilah suara rakyat ya? Karena dalam gelaran pemilihan umum suara rakyat ini akan menentukan ya, siapa calon terpilih ya, yang menandakan bahwa itu akan dipilih secara mayoritas oleh masyarakat Indonesia sebagai bukti bahwa calon tersebut memberikan dampak sosial yang baik, ya, dampak negara yang baik, bahwa sosok tersebut adalah calon terbaik. Meskipun tidak kita pungkiri bahwa semua calon dalam setiap putaran pemilu adalah sosok-sosok terbaik, maka yang terpilih itu menjadi amanah yang sangat berat, dan calon-calon yang belum bisa terpilih mestinya ya, mensupport, yang mendukung ya, untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian suara pemilu ya, bahwasanya di setiap pemilu suara itu sangat dibutuhkan ya, maka jangan sampai ada istilah tidak mau mencoblos ya, jangan sampai ada istilah golput ya. Tidak ada istilah lagi untuk mengkacaukan, menggagalkan atau menghambat atau menunda ini pemilihan. Mas dan Mbak semua, Bapak Ibu ya, yang berbahagia, bahwasanya aturan pemilihan umum di Indonesia sudah ditentukan. Yang terakhir bahwa sudah ditetapkan ya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi undang-undang. Sebelumnya Undang-Undang Pemilihan Umum ditetapkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya, yang kemudian di tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, ini aturan pemilu di tahun 2024. Di dalam aturan tersebut ya sudah dijelaskan secara rinci ya, syarat pemilih, kemudian penyelenggara pemilu, ya, syarat calon dan lain sebagainya sudah lengkap ya di dalam undang-undang tentang pemilihan
umum ya di undang-undang ini sudah dijabarkan secara lengkap. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua, di aturan pemilu ini tentunya akan menjadi dasar, baik itu pemilihnya, menjadi aturan yang dipilih atau calon, ya, menjadi aturan juga penyelenggaranya dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umumnya, termasuk bagaimana ya badan pengawasan, ya, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan-kecurangan di dalam proses pemilihan umum. Perlu kita ingat ya bahwa pemilu tahun 2024 ya, itu akan diselenggarakan di hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Pada pemilu tersebut ya, kita sebagai warga negara ya akan memilih pasangan ya presiden dan wakil presiden ya, DPR ya nasional ya di Jakarta sana, di Senayan ya, DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah ya, dari wakil masing-masing provinsi yang nanti ya, di Senayan ya, dan ada DPRD ya, DPRD ini ada tingkat provinsi, ada juga tingkat kabupaten atau kota. Ya. Itu di pemilu uh, tahun 2024 ya, ini kita akan menghadapi pemilu. Ya. Kemudian kita akan menghadapi juga pemilihan kepala daerah ya secara serentak ya nanti akan diselenggarakan di tanggal 27 November ya tahun 2024. Ya. Nah di sini nanti berbagai daerah ya akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya, bupati dan wakil bupati ya untuk tingkat kabupaten ya, atau wali kota dan wakil wali kota di tingkat kota. Ya, jadi perlu kita ingat ya di tanggal tersebut ya kita akan menyelenggarakan pemilihan umum ya secara serentak. Nah ini ada data ya dari Komisi Pemilihan Umum bahwa daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 ya total pemilihnya ada 104.807.222 pemilih. Ya. Tentunya ini tersebar di seluruh Indonesia ya, jumlahnya. Ya. Dan dipastikan ya, harus dipastikan bahwa teman-teman mahasiswa, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua sudah terdaftar sebagai calon pemilih ya, yang bisa kita cek ya secara mandiri ya, untuk melihat apakah kita sudah terdaftar ya, dalam daftar pemilih atau enggak. Ya. Kita harus terdaftar ya kalau sudah mulai syarat. Ya. Nah syaratnya di mana ya? Syaratnya ya sudah ditetapkan di dalam undang-undang tentang pemilihan umum. Di situ sudah dijelaskan secara rinci syarat yang bisa memilih, ya, syarat yang bisa dipilih dan seterusnya. Bagaimana cara kita mau memastikan bahwa kita sudah terdaftar? Ya, ini ada contoh stiker coklit ya, yang ditempel di rumah kita. Ya. Nanti ada petugas yang akan mendata ya bahwa di rumah dengan kepala keluarga A ya nanti ada uh, daftar calon pemilihnya siapa saja nanti akan dituliskan ya, Bapak Ibu Mas dan Mbak semua ya nanti bisa cross check nih apakah sudah didatangi oleh petugas untuk mendata sebagai calon pemilih. Tentunya di dalam stiker ini tertera banyak informasi ya dari nomor TPS-nya, ya, hari tanggal pelaksanaannya, nomor Februari 2024 ya, nama kepala keluarga ya, daftar nama pemilih ya, siapa saja anggota keluarga yang punya hak pilih nanti akan tertera di stiker ini ya, pada jumlah pemilihnya berapa ya, termasuk data terkait pemilih yang disabilitas. Ya.
Kemudian nama dan tanda tangan kepala keluarga. Jadi pemasangan stiker ini ya, tentunya sudah sepengetahuan dari kepala keluarga, ya, sehingga ada persetujuan melalui tanda tangan itu. Ya, termasuk ada tanda tangan dari petugas. Ya. Kemudian, ini yang ditempel di rumah. Mahasiswa juga yang notabene sebagai pemilih pemula gitu, akan menjadi pemilih di tahun 2024 ini baru pertama kali bisa memastikan ya, bahwa diri diri kita itu sudah terdaftar sebagai calon pemilih di pemilu 2024 itu melalui uh, cek DPT secara online ya. Nanti kita bisa cek DPT kita ya, daftar pemilih tetap kita sudah masuk di situ melalui website KPU, dicek dptonline.kpu.go.id. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, mahasiswa bisa input nomor induk kependudukannya, ya. Di input nomor induk kependudukannya, kemudian diklik pencarian. Pastikan nomor induknya benar, ya. Pastikan nomor induknya benar, ya, supaya data yang muncul adalah data milik kita, bukan data milik orang lain. Ya. Nah, setelah dilakukan pencarian, nanti muncul informasi seperti ini ya, bahwa atas nama Danang Prasetyo yang akan memilih di TPS 5 ya, di Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon, Kelurahan Temon Kulon, dan alamat TPS-nya ya direncanakan dilaksanakan di rumah Bapak Suwarto RT 17 RW. Nah, ini informasi cek DPT online nanti muncul tayangan seperti ini ya. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan ya untuk cek DPT ya, nanti mohon di blur saja NIK-nya, NKK-nya, kemudian di-upload di e-learning. Sudah saya sediakan ya tempat untuk upload hasil cek DPT online. Jadi ini di screenshot, kemudian diedit, ya, di blur di NIK dan NKK-nya, kemudian diupload di e-learning. Nah, bagaimana bagi mahasiswa yang tidak menemukan ya hasil lacak cek DPT online-nya? Nah, monggo si mahasiswa nah, bisa ya menceritakan ya menyusun cerita ya meskipun secara singkat ya mengapa belum terdaftar dan upaya apa saja yang sudah dilakukan. Bagi yang sudah terdaftar di cek DPT online itu silakan di screenshot di upload. Bagi yang belum nanti silakan menyusun cerita ya. Oh, kemungkinan waktu pendataan masih di bawah umur misalnya belum memenuhi syarat. Sehingga di DPT online belum muncul. Atau ada kesalahan pendataan, ya, silakan diceritakan. Termasuk sampaikan apabila ada bukti sudah menghubungi pihak keluarga, ya menanyakan, ya atau minta diteruskan ke petugasnya apabila sedang merantau di Jogja, ya menghubungi keluarga dimintain tolong untuk menanyakan ke petugasnya, baik itu Pak RT, RW, ataupun di petugas di kelurahan atau desa ya sesuai alamat KTP. Nah cerita ini nanti silakan diupload ke e-learning ya sebagai pengganti screenshot DPT online. Ya. Masing-masing mahasiswa nanti wajib upload ini ya di e-learning yang sudah saya sediakan tempat uploadnya. Oke, selanjutnya Mas dan Mbak, Bapak Ibu semua ada aktivitas diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok ini akan dilakukan di masing-masing kelas. Ya. Nanti di setiap kelas silakan membagi menjadi 10 kelompok. Kelompok 1 dengan angka terakhir min 1, kelompok 2
angka terakhir 2, kelompok 3 angka terakhir min-nya yang 3, kelompok 4 angka terakhirnya 4, kelompok 5 angka terakhir min 5, kelompok 6 angka terakhir min 6, kelompok 7 angka min terakhirnya 7, kelompok 8 angka terakhir minimnya 8, kelompok 9 angka terakhirnya 9, dan kelompok 10 ya angka terakhirnya 0, 0. Nanti hasil diskusinya di-upload juga di e-learning ya, di tempat atau kolom yang sudah saya sediakan, ya, upload di hasil diskusi kelompoknya di bawah hasil cek DPT online pada pertemuan ke-10 praktek demokrasi dan pendidikan. Ini pembagian kelompoknya di masing-masing kelas, kemudian petunjuk teknisnya nanti akan saya berikan pertanyaan diskusi, ya. Kemudian silakan dimusyawarahkan dalam anggota kelompok tersebut. Ya. Hasil diskusinya ditulis tulis tangan ya, ditulis di HPS atau folio, kemudian di scan ya, menjadi file PDF, diupload ke e-learning. Kenapa saya minta untuk ditulis tangan? Bahwasanya di hasil diskusi di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang diketik kemudian dijadikan file PDF itu banyak sekali ditemukan hasil diskusi yang sekedar copy paste ya dari berbagai sumber ya. Jadi bahasanya bukan bahasa diskusi mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, bukan ya, tapi bahasa-bahasa dari internet yang disampaikan oleh para pakar, tokoh tata negara, dan lain sebagainya. Sehingga tidak memunculkan identiknya ya hasil berpikir dari mahasiswa. Maka saya berharap musyawarah benar dilakukan ya, dan hasil musyawarahnya dapat ditulis di HPS atau folio. Saya tidak menuntut jawaban yang panjang lebar, tidak, ya, tapi ada proses musyawarahnya dan ada hasil diskusinya. Masing-masing mahasiswa upload ke e-learning meskipun jawabannya sama antara anggota kelompok. Jadi di kelompok 1 itu jawabannya sama semua, ya apa, tapi masing-masing tetap tulis ya, di HPS atau audio. Ya. Nah, batas pengumpulannya di tanggal 29 November tahun 2023 pukul 23. Jadi saya akan cek apakah jawaban hasil musyawarahnya kompak atau tidak. Ya, jangan sampai di dalam satu kelompok itu jawabannya berbeda-beda. Di kelompok 1 misalnya di si A menjawab dengan alur berpikir A, B, C, D, E. Nanti ada si B kok jawabnya alur pikirnya C, D, E, F, G, A, B. Nah, ini nanti kelihatan bahwasanya kompak atau tidak dalam musyawarah menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan diskusinya ada 6 ya. Nanti akan saya tambahin satu lagi ya. Pertanyaan diskusinya ada 6 ditambah 1 ya, jadi 7 ya. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan hak pilih. Sedangkan yang bersangkutan sedang di luar daerah atau luar negeri untuk kuliah atau kerja, sehingga tidak dapat datang ke TPS saat hari H pemilihan umum. Misal mahasiswa dari Kalimantan, di Kalimantan Utara, kuliah di Jogja, ya pas hari H tidak bisa pulang untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, bagaimana cara memperjuangkan supaya bisa memilih, gitu, supaya bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nanti silahkan cari dari berbagai referensi bagaimana cara menggunakan hak pilih tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih yang terjadi apabila warga negara tidak menggunakan hak pilihnya? Apa yang terjadi apabila ada warga negara abai, cuek, ya, atau ada istilah males ya, untuk menggunakan hak pilih.
Yang ketiga, apa dampak dan konsekuensi hukum apabila ada warga negara yang mengajak untuk golput. Misal ada ajakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya, ada ajakan tidak berpartisipasi, ada ajakan untuk menggagalkan ya pemilu, atau ada ajakan untuk merusak atau mengganggu. Nah, ini apa konsekuensi hukumnya? Ya, di pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan netralitas TNI atau Polri, ya, netralitas ASN, ya, aparatur sipil negara, apa netralitas perangkat pemerintah, ya, pegawai pemerintah, ya, apa beda dari masing-masing unsur tersebut, ya, netralitasnya seperti apa di masing-masing unsur tersebut, ya TNI Polri itu netralnya bagaimana, ya ASN bagaimana, perangkat pemerintah, ya, itu bagaimana. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana kriteria untuk menentukan pilihannya pada calon peserta pemilu. Jadi nanti silakan dalam satu kelompok itu berdiskusi ya, eh, tips ya, triks ya, atau standar ya, atau kriteria ya untuk menentukan pilihan. Saya memilih itu berdasarkan standar ini, patokannya ini, kriterianya ini, nanti di musyawarahkan. Sehingga dalam satu kelompok itu munculnya ide bahwasanya mau memilih itu harus punya standar ini, tolak ukurnya seperti itu. Yang keenam, bagaimana alur menggunakan hak pilih di TPS nanti diceritakan ya secara singkat ya, misal datang, cek dulu di papan pengumuman apakah namanya sudah benar atau belum ya di daftar pemilih tetap, kemudian melihat di papan sebelahnya ada eh, contoh ya surat suara, kemudian masuk ya, daftar dan seterusnya, nanti silakan diceritakan. Kemudian di pertanyaan 7 ya, pertanyaan tambahan ya, silakan mahasiswa mencari contoh ya pelanggaran-pelanggaran pemilu ya, yang sering terjadi seperti apa ya, misal money politik ya, fake campaign ya, dan lain sebagainya, itu pelanggaran-pelanggaran pemilu, dan bagaimana ya mahasiswa melakukan upaya pencegahan ya supaya kita tidak terjebak pada cara-cara yang tidak baik seperti itu. Itu pertanyaan nomor 7. Misalnya ada fake campaign di media sosial, bagaimana cara mahasiswa ya tidak mengikutinya, tidak menyebarkannya, dan lain sebagainya. Itu pertanyaan ketujuh ya, belum saya tulis di sini, nanti silahkan ditambahkan. Nah ini contoh ya dengan pemungutan suara. Nah, nanti dari Dina ini kita bisa tahu alurnya bagaimana ya, teman-teman nanti silahkan mendeskripsikan. Ini Dina pemungutan suara ya, contoh ya. Kemudian nah, ini contoh kotak suara. Jadi, jangan sampai setelah kita menggunakan hak pilih ya kita salah memasukkan surat suara. Dipastikan bahwa surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di kotak yang sudah tersedia, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi jangan sampai salah ya untuk memasukkan ke kotak suara. Nanti akan ada petugas ya di TPS yang akan mengarahkan ini surat suara untuk ini, surat suara untuk ini, dan seterusnya. Dan kita mesti membantu ya memperlancar proses pemilihan umum ya, dengan kecermatan kita. Jadi, tidak membuat repot petugas, itu juga bagian dari pendidikan politik. Kita tahu kita harus seperti apa, itu tidak merepotkan. Oke, Mas dan Mbak, Bapak Ibu semua, nanti ada beberapa daftar rujukan ya supaya kita bisa tahu nih aturan terkait pemilihan umum itu seperti apa ya, bagaimana kalau mau pindah memilih ya, bagaimana mau cek DPT online, nanti ada di link yang tersedia. Oke, Bapak Ibu semua, Mas dan Mbak, semoga bisa dipahami terkait diskusi pada pertemuan kali ini.
demikian ya penjelasan dari saya terkait tugas. Silakan nanti setelah memahami ini, menyusun rencana atau jadwal diskusinya atau teknis diskusinya di masing-masing kelompok. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita buka sesi tanya jawab ya, apabila ada hal yang belum dipahami bisa di